Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, peluang kerjasama politik antar Partai Nasdem dan PD Perjuangan semakin cair dan terbuka pasca pertemuan hangat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani di Nasdem Tower Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Puan secara terang-terangan bertanya kepada Surya Paloh perihal Ganjar Pranowo yang menjadi salah satu dari 3 bakal capres hasil Rakernas Partai Nasdem. Bagaimana menakar arah kerjasama politik Nasdem dan PD Perjuangan di Pilpres 2024? Sudah bergabung 3 narasumber, ada Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Andreas, Mas Willy, Mas Burhan. Selamat malam, Sylvie. Oke, Bang Andreas, mengapa penting bagi Puan kemarin bertanya ke Surya Paloh soal Ganjar yang menjadi salah satu bakal capres hasil Rakernas Nasdem? Ya, sebenarnya kan dengan dengan Pak Surya Paloh maupun dengan Nasdem, ini kan sebenarnya kawan lama gitu. Dan ya sekian lama dalam 2 periode pemimpinan Pak Jokowi, ya artinya mulai dari 2014, sebelum 2014 bahkan saya ingat dulu waktu itu Pak Surya Paloh bersama beberapa pengurus Nasdem itu berkunjung ke kantor partai, waktu itu masih di Lenteng Agung. Kemudian juga ya tahun 2017-an itu ya pernah teman-teman dari PD Perjuangan, kami termasuk saya waktu itu juga kita berkunjung ke Nasdem gitu. Jadi hal-hal seperti ini, komunikasi-komunikasi seperti ini sebenarnya ya sangat cair gitu. Jadi dan ini menjawab atau membantah semua dugaan-dugaan bahwa seolah-olah ada ketegangan yang luar biasa antara PD Perjuangan dengan Pak Surya Paloh atau dengan Nasdem gitu. Sebenarnya ya dinamika politik ini ya bisa cair, bisa juga mengental, bisa juga agak tegang sedikit, dan itu biasa gitu di dalam politik itu. Tapi menghadapi Pilpres 2024 ya tentu ruang-ruang kerjasama ini harus dibuka gitu, apalagi dengan kawan-kawan yang mempunyai cara pandang dan paling tidak kedekatan ideologis yang bisa diajak untuk bekerja sama. Ya, Bang Andreas, kembali lagi ke pertanyaan. Suasananya sangat cair ya, makanya Mbak Puan sampai bisa bertanya langsung secara terang-terangan kepada Pak Surya soal Ganjar yang menjadi salah satu bakal capres hasil Rakernas Nasdem. Pertanyaan saya, kenapa Puan merasa penting untuk bertanya itu kepada Pak Surya? Kalau itu mungkin Mbak Puan sendiri yang paling tahu soal itu. Tapi saya kira untuk menanyakan itu tentu lebih baik langsung ke pusatnya gitu, artinya dasar-dasar pertimbangan. Ya, tapi semua orang juga tahu gitu, artinya teman-teman di Nasdem kemarin kan ini melihat ini dari aspek-aspek kuantifikasi gitu yang selama ini muncul ke ruang publik gitu. Sementara soal pencapresan ini ya kita tahu juga bahwa di samping aspek kuantifikasi yang sering muncul melalui hasil-hasil survei, tapi di PDI Perjuangan itu kualifikasi itu penting gitu. Jadi seorang calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan tentu harus mempunyai kualifikasi ideologis, kualifikasi untuk menjawab berbagai macam persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini gitu. Dan itu hal yang penting yang akan masuk di dalam pertimbangan. Keputusan akan dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, tapi yang saya tahu itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam keputusan nanti. Oke, Bang Andreas, sekarang saya tanya ke Mas Willy ya. Ketika Puan bertanya soal Ganjar ke Pak Surya, Mas Willy, Pak Surya menjawab suasananya berkembang dan dinamis sekali. Apakah itu artinya masih ada peluang bagi Nasdem untuk memiliki bakal capres selain di luar hasil Rakernas, selain Anies, Ganjar, dan Andika? Ya, Zilvia, pertemuan kemarin sangat dominan pembahasan tentang high politik. Tentang politik kebangsaan, tentang kesamaan garis antara PDI Perjuangan dengan Nasdem, Nasdem dengan PDI Perjuangan. Bahkan memiliki ikatan
historical yang sangat kental antara personal Pak Surya dengan keluarga Mbak Puan ya. Jadi jangan hanya kemudian kita masuk ke dalam jebakan Batman seolah-olah ini hanya perkara pemilu atau pilpres semata-mata. Jadi hal yang paling luar biasa dari sekian lama pembicaraan itu diawali dari proses bagaimana elaborasi persoalan-persoalan yang benar-benar krusial. Jadi ketika Mbak Puan mengelaborasi persoalan, lalu dipertajam oleh Mas Hasto, oleh yang lain, lalu kemudian dibahas oleh Pak Surya, ada komitmen bersama dalam memajukan politik kebangsaan. Itu yang menjadi modal dasar dulu. Yang kedua, modal dasar ini memiliki jejak rekam yang sangat kental di mana pemerintahan Jokowi itu didukung oleh dua partai ini yang menjadi modal dasar pemerintahan Jokowi. Ya PDIP, ya Nasdem, ya PDIP. Nah, lalu kemudian ketika kita berbicara tentang persoalan ke depan, maka kemudian apa yang menjadi komitmen bersama? Zilvia, yang perlu dikabari kepada publik adalah komitmen yang kemarin ada antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan adalah bersama-sama menjaga dan menjadi benteng dari NKRI. Itu poin yang paling krusial, baik dalam kerangka bertanding ataupun bersanding. Itu clear and clear yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Pak Surya. Jadi bingkainya pemilu atau pilpres adalah sebuah mekanisme korektif yang niscaya dalam sistem demokrasi. Nah, masing-masing memiliki standpoint masing-masing. Nah, dialog ini menjadi kebajikan bersama bagi kita yang selama ini sering masuk angin. Oh, dianggap ini oleh gorengan pihak tertentu ini saling mesem-meseman, saling tidak salaman. Ini kan kecele semua. Bagaimana hubungan ini ternyata sangat dalam gitu ya. Nah, tentulah kemudian apa yang ditandaskan Pak Surya, Mbak Puan masuk dalam radar Partai Nasdem. Itu kemudian buah dari dialog ini, buah dari silaturahim ini. Nah, bagaimana prosesnya yang disampaikan adalah politik suatu hal yang dinamis. Nasdem sudah memiliki satu sisi keputusan Rakernas, tapi di satu sisi ada keniscayaan untuk berkoalisi, dan di sisi yang lain adalah rekam jejak historikal antara PDI Perjuangan dan Nasdem yang sama-sama nasionalis itu sangat romantis gitu. Jadi banyak faktor ya. Dan kemudian pesan Pak Surya dalam konferensi pers kemarin, dari cangkir ke bibir itu banyak sekali dinamika Zilvia yang akan terjadi. Tapi bagaimana silaturahmi ini memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah edukasi kepada publik, kita harus duduk bersama, kita harus berdialog bersama. Karena tantangan kita bersama itu bukan hanya soal pemilu semata-mata, tapi soal bagaimana kemajuan negara dan bangsa ini, Zilvia. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami. Sekarang saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kemarin ada statement yang menarik ya. Dari Puan mengatakan ya kita harus tahu kapan saatnya bertanding, kapan saatnya bersanding. Kira-kira kalau PD Perjuangan dengan Nasdem bertanding atau bersanding ditentukan oleh faktor apa, Mas Burhan? Nah, ditentukan oleh hasil perundingan kedua tokoh. Jadi sebelum memutuskan apakah Nasdem dan PD Perjuangan bertanding ataukah bersanding, keduanya berunding. Jadi berunding dulu. Nah, pertemuan kemarin itu bagian dari upaya penjajakan. Nah, dilihat dari sisi rekam jejak historis, kedua partai ini punya pengalaman panjang. Sejak 2014, 2019, Nasdem dan PD Perjuangan itu berada dalam satu bibit koalisi yang sama. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan dari sisi rekam jejak historis. Justru Nasdem kalau misalnya membangun koalisi baru dengan misalnya Demokrat atau PKS, itu betul-betul baru karena belum pernah punya pengalaman Nasdem membangun koalisi dengan PKS atau Demokrat. Nah, kalau dengan PD Perjuangan itu relatif sudah lama. Nah, masalahnya adalah untuk membangun koalisi itu tentu ada kepentingan subjektif elektoral dari kedua partai, termasuk keinginan untuk menentukan siapa capres-cawapres, apakah
sama atau tidak frekuensinya. Jadi kalau soal kesamaan narasi nasionalisme, keinginan untuk menjaga NKRI, pasti keduanya sama titik temunya. Tetapi yang seringkali menentukan jadi tidaknya koalisi adalah apakah kedua partai ini punya kesepakatan atau tidak terkait dengan capres-cawapres yang mereka usung. Jadi satuannya itu soal kesepakatan capres-cawapresnya ya, Mas Burhan, kombinasi-kombinasinya ya. Saya ingin kembali bertanya kepada Mas Willy. Mas Willy. Ya, sedikit Mas Burhan. Memang masih jauh untuk menentukan apakah bertanding ataukah bersanding PDI Perjuangan dengan Nasdem. Dan kalau kita melihat pengalaman Pilpres kita, itu seringkali di detik terakhir. Siapa yang menduga Prabowo Subianto 2019 itu menggandeng teman separtainya namanya Sandiaga Uno. Dan siapa pula yang menduga seorang Jokowi akhirnya bersanding dengan Kiai Ma'ruf, padahal sebelumnya ada nama lain yang bahkan sudah mengukur jas untuk deklarasi. Tetapi kan yang jadi justru Kiai Ma'ruf. Jadi ada banyak kejutan yang mungkin saja terulang di 2024 terkait dengan dua partai ini, PDI Perjuangan dengan Nasdem. Baik, berbicara soal kombinasi, Mas Willy, kemarin kan juga Mbak Puan sudah bilang ya, akan ada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Apakah di pertemuan berikutnya akan dikerucutkan lagi, akan lebih spesifik lagi, mungkin berbicara soal kombinasi? Kan Nasdem sudah punya 3 bakal capres. Mungkinkah 3 bakal capres ini disandingkan dengan Puan? Ya, Zilvia, ini bukan perkara utak-atik gantung. Dan kita nggak mungkin juga pakai narasi Siti Nurbaya kawin fakta kan. Itu kan narasi yang gelap dalam sejarah sosiohistoris kita. Yang paling penting adalah satu, kemisteri antara Nasdem dan PDI Perjuangan itu terbangun dan itu terkonfirmasi. Yang kedua, dari proses perundingan ini yang kemudian bisa terjadi banyak hal ya. Apa yang bisa merubah sejarah? Satu, selain dialog, yang kedua doa gitu ya. Ini yang frekuensi yang harus kita lihat, Zilvia. Apa yang kemudian disepakati kemarin ada banyak hal. Ada salah satu tawaran untuk kerja bersamanya adalah bagaimana melakukan pendidikan politik secara bersama-sama antara kader Nasdem dan kader PDI Perjuangan. Itu yang diintroduce oleh Pak Surya Paloh. Bagaimana kemudian pokok-pokok pikiran besar dari founding father kita, terkhusus Bung Karno, itu harus kemudian di-restore ya. Itu yang bagaimana dua punggawa inilah, PDI Perjuangan dan Nasdem, yang hak bertanggung jawab tentunya dalam hal itu. Jadi tentu tidak langsung berbicara tentang ke Pilpres. Ya, ini kan baru, bukan Nasdem dengan PDI Perjuangan ini kan tidak levelnya ta'aruf, tapi levelnya kan sudah frekuensi batiniah gitu. Jadi kode-kode keras itu nggak perlu lagi, tapi kan sudah hubungannya om dan ponakan, sudah keluarga besar Bung Karno dengan keluarga besar Pak Surya itu memiliki ikatan historis yang sangat panjang ya. Tentu banyak pertimbangan Zilvia yang apa yang dikomunikasikan antara Mbak Puan dengan Pak Surya itu sangat dalam ya. Jadi tentu yang paling menang hari ini adalah bagaimana publik melihat komunikasi yang cair antar elit itu menjadi sebuah keteladanan. Jadi masalah utak-atik, masalah kawin, siapa yang akan jadi pengantin, siapa yang jadi pengantin nomor 2-nya, itu satu hal yang masih dinamis. Jadi satu hal yang masih dinamis, Mas Willy. Tapi kemarin kan ada pernyataan dari Pak Surya bahwa dengan pertemuan Puan dengan Pak Surya itu berarti Puan sudah masuklah dalam radar bakal capres yang akan diusung Nasdem. Benarkah demikian, Mas Willy? Ya, benar. Tadi Pak Surya dan juga dikonfirmasi oleh Waketum, ya tentu Mbak Puan masuk radar Partai Nasdem. Nah, tentu juga di sisi yang lain Nasdem sudah memiliki keputusan dari Rakernas ya. Nah, dua hal ini yang kemudian prosesnya harus kita lihat ya. Jadi tadi apa yang dibilang oleh Bung Andreas, tentu hasil dari Rakernas itu juga sebuah keputusan yang harus dihormati dengan faktor-faktor variabel-variabel yang
sifatnya kuantitatif. Nah, Mbak Puan Makanya, di Mas satu Willy, sisi nantinya mencari kenapa titik dengan keseimbangan untuk mempertemukan hasil dari Rakernas dengan kemungkinan-kemungkinan baru di luar hasil Rakernas ini bagaimana mencarinya? ya, butuh pertemuan berikutnya, Zilvia, untuk kemudian Baik, saling baik. ada rundingan yang jauh lebih Oke, yang lebih cocok, yang lebih pas ya. Tentu baik. ojo ke susu juga menjadi variabel ya. Oke, Ini yang oke. kemudian kita lihat ya. Jadi ini butuh ini persoalan negara bangsa, persoalan kepemimpinan nasional. Jadi tidak bisa saling saling memaksa tidak. Tapi sekali lagi Sylvia, ini modal utama bagaimana komunikasi dialog itu menjadi penentu dari proses kemana ini akan Baik. berlabuh semuanya. Baik, oke. Bang Andreas, setelah pertemuan dengan Puan, Pak Surya mengatakan tentu Puan masuk dalam radar bakal capres. Apakah memang itu yang diharapkan PDI Perjuangan dari pertemuan kemarin? Ya, buat PDI Perjuangan kan makin banyak kader-kadernya dilirik oleh teman-teman dari partai yang lain. Saya kira itu satu hal yang positif gitu. Dalam arti bahwa akan ada lebih banyak pilihan gitu. Baik itu buat teman-teman dari partai yang melirik kader PDI Perjuangan atau buat PDI Perjuangan itu sendiri gitu. Buat kami di PDI Perjuangan. Artinya di sini ini kan proses ini masih berjalan gitu. Artinya ya waktunya juga masih cukup panjang gitu. Makin banyak punya pilihan tentu makin baik gitu. Nah tapi ya seperti tadi juga saya sampaikan bahwa dalam menentukan ini tentu ada pada kalau di PDI Perjuangan itu adalah bagian hak prerogatif dari ketua umum gitu. Nah di dalam keputusan tentu mempertimbangkan berbagai aspek baik itu kuantitatif maupun tentu aspek kualitatif gitu dalam arti kualifikasi dari calon-calon itu gitu. Saya kira di sinilah poin rundingan ya, artinya kalau tadi meminjam istilahnya Mas Burhan itu ruang-ruang ini dibuka untuk terjadi pembicaraan antara ya para elit politik yang akan mengambil keputusan gitu. Saya kira soal yang pasti kalau di dalam proses menuju 2024 di wilayah pileg pemilihan legislatif itu ya kita berkontestasi di situ kita bertanding gitu dan di situ adalah faktor elektabilitas faktor elektoral yang akan menjadi pertaruhannya gitu. Sementara di wilayah di dalam pilpres itu kan membuka ruang untuk bersanding itu sangat terbuka gitu dan itu yang harus dilakukan oleh partai-partai politik ini gitu. Nah aspek subjektivitas di sini kan bagaimana mempertemukan antara pileg dan pilpres ini sehingga ya subjektivitas elektoral itu bisa diperoleh oleh partai-partai gitu di dalam proses pilpres itu kalau bisa itu berjalan seiring itu kan pasti menguntungkan untuk semua gitu. Saya kira pada wilayah inilah dinamika itu terjadi gitu. Baik Bang Andreas. Oke, terakhir ke Mas Burhan. Mas Burhan, masih ada janji pertemuan berikutnya antara Nasdem dengan PDI Perjuangan dan tadi meminjam istilah Mas Willy ya, jangan sampai ada kawin paksa. Supaya dalam pertemuan berikutnya bisa ada kesepakatan yang lebih progresif, terutama terkait Pilpres 2024, apa yang kira-kira harus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Nasdem maupun PDI Perjuangan? Nah tentu harus ada ukuran yang objektif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak terkait dengan siapa pengantin yang akan diusung oleh kedua partai. Dan saat yang sama juga harus ada semacam etika politik yang dipegang oleh kedua elit untuk tidak saling melangkahi, ya, mengambil satu posisi yang kemudian bisa memicu ketegangan antara kedua partai. Jadi ada hal-hal yang normatif, tapi saat yang sama juga mengikat kedua partai agar tidak terjadi apa yang Bang Surya Paloh sebut sebagai sumbatan komunikasi. Jadi menurut saya sih pertemuan kemarin Mbak Puan kan dapat mandat langsung dari Ibu Ketua Umum ya, Ibu Mega, mewakili partai sebagai partai pemenang mengunjungi Partai Nasdem yang notabene peraih kursi keempat. Itu satu bentuk
apresiasi dan respek besar dari PDI Perjuangan kepada Nasdem. Dan Nasdem sendiri bukannya tanpa makna politik dikunjungi pertama kali oleh Mbak Puan, karena memang meskipun peringkat keempat peraih kursi terbesar di DPR, Nasdem size-nya itu selevel dengan partai-partai besar lain. Makanya menjadi prioritas pertama. Nah, untuk berikutnya memang tadi istilah Bung Willy ya, ada banyak jalan, ada banyak waktu, ada banyak dinamika antara cangkir ke bibir. Jadi saya kira 1,5 tahun ke depan masih sangat mungkin terjadi dinamika. Ini mungkin waktunya sekarang masih waktu sholat duhur, sementara nanti pengambilan keputusan itu waktu sholat maghrib. Jadi antara waktu sholat duhur sampai sholat maghrib itu ada banyak dinamika yang memungkinkan kedua partai ini apakah bisa bersanding atau bertanding. Nah, waktu dinamika tadi ditentukan oleh kesepakatan dalam perundingan tadi. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, nggak apa-apa. Paling tidak memberikan sinyal yang baik dari elit kepada massa, betapapun mereka bertanding, mereka mengajarkan kedewasaan kepada pemilihnya untuk bisa menerima pilihan yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mas Burhanin Murtadi, Mas Willy Aditya, dan juga Bang Andreas Hugo Parera telah bergabung bersama kami dalam diskusi di Prime Time News kali ini.